Baik, saya mulai pembelajaran tamu hari ini. Ini sudah terlihat kan ya? Baik, kita mulai pembelajaran tamu hari ini. Ini tentang strategi membangun bisnis model Canvas. Ya, nanti materi akan saya sampaikan sekitar 15 sampai 30 menit lah. Ya, nanti sisanya kita diskusi agar pembelajaran ini on point dan bisa dimengerti oleh peserta yang hadir hari ini. Ya, kita mengenal dulu bahwa bisnis model ini itu menggambarkan dasar pemikiran bagaimana suatu organisasi atau usaha yang akan kita capai itu bisa untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang ada. Jadi create, deliver, sama capture. Ya. Kemudian kita lihat di sini sebagai contoh bahwa ketika kita ada ide itu kita create ya di sini. Kemudian kita deliver berupa produk atau jasa yang akan kita sampaikan ke konsumen, lalu diterima oleh customer, dan dari customer ini kita cek apakah ada suatu revenue stream berupa cost structure dan sebagainya, atau tidak menguntungkan bisnis kita ini. Lalu kita lihat balik lagi ke sini, jika dia tidak untung, maka ada yang salah dalam proses kita memilih atau menempatkan sasaran produk kita kepada konsumen. Nah, ini adalah ulasan singkat ya. Jadi bahwa bisnis model ini tool to create ya. Jadi untuk menganalisis bisnis model, ibaratnya ini kita memiliki banyak ide, banyak pandangan, juga banyak makna dalam suatu produk yang mana nanti kita kelompokkan dalam satu ruang-ruang yang nanti kita lihat gap-nya, gap analisis dari suatu BMC atau bisnis model canvas yang kita tinjau atau kita buat. Baik, ini adalah nanti cakupan luarnya. Anda semua dapat membuat bisnis model ini dengan mudah, kemudian menganalisis dan mengupdate bisnis model yang telah ada. Jadi setiap bisnis model yang kita buat ini memang tidak serta-merta dipakai, misalkan kita awal membuat nih, kemudian di pertengahan ataupun di akhir ada perubahan, itu memungkinkan saja. Makanya di sini kita butuh keilmuan untuk menganalisis itu semua. Perjalanan dari kita mengcreate bisnis model sejak awal, menengah sampai ke akhir. Ya, jadi kita harus memikirkan bagaimana bisnis kita ini berkesinambungan atau dia memiliki turunan yang bisa kita nikmati bersama. Ya, jadi tidak hanya flat di situ saja gitu bisnis kita. Nah, ini salah satu contoh bisnis model Canvas ya. Ada 9 pilar. Nanti di akhir dijelaskan ya satu persatu terkait bisnis model Canvas pilarnya ini. Ada key partner, kemudian value, sampai ke revenue stream. Jadi ini semua memang kita isi ya. Dari awal ini kita lihat, tentukan, kita tebak ya, atau kita lihat kemungkinan yang ada dalam suatu bisnis yang akan kita jalankan. Nah, asal muasal bisnis itu memang berasal semua dari ide ya. Ini ide ya. Ini ide yang kita buat ini adalah untuk customer. Jadi ini dia ada kaitannya ya. Nah, di sini dia menimbulkan apakah dia senang atau tidak gitu dalam bisnis kita. Ya. Kemudian di sini tentu ketika kita mengcreate, misalkan saya membuat ide bisnis terkait penerbit ya. Ya, penerbit. Tentu kan pasti di sini ada kompetitor ya. Penerbit, saya kasih contoh penerbit A ya. Penerbit A ini tentu dia sudah menjalankan lebih dulu dibandingkan kita. Nah, makanya dia bisa memasuki pasar kita juga. Nah, oleh sebab itu kita butuh suatu ide bisnis sebagai berikut penerbit, yang mana penerbit ini dia memiliki suatu value yang tidak dimiliki oleh
penerbit A ini. Ya, jadi sehingga dia bisa dinikmati oleh customer. Misalkan dalam suatu menerbitkan buku itu memang dia memerlukan waktu 1 bulan. Biasanya kan umumnya 1 bulan. Itu udah termasuk dalam suatu setting layout ya, sampai ke penerbitan ISBN. Semua rangkaian ini diakumulasikan sebanyak 1 bulan untuk menerbitkan buku. Tetapi kita bisa membuat suatu value yang berbeda. Oh, misalkan kita bisa menerbitkan buku dalam waktu 3 hari saja. Hari saja. Tentu ini akan menarik perhatian customer kan. Oh, ini beda nih penerbit ini dari penerbit A. Ya, kayak gitu. Jadi ini contoh ide ya. Jadi ide itu memang kita bisa sama ya. Kemudian kita bisa sama tapi kita modifikasi ya, atau kita lihat, kita tiru dari suatu ide yang telah ada. Ya, ini salah satu contoh saja memilih ide bisnis yang tepat ya, berdasarkan Behringer dan Iron 2010. Jadi pilih ide yang konkret, kemudian masuk akal ya. Ya, masuk akal ini dalam artian dia bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya, dan mudah diwujudkan ya. Jadi kebutuhan konsumen itu memang beragam dan berubah-ubah tiap harinya. Maka dari itu dia harus mudah untuk diwujudkan ya. Oke. Yang kedua, pilih ide yang mudah dipasarkan ya. Dipasarkan itu berarti sasarannya ini mencakup keseluruhan yang ada di komponen masyarakat. Misalkan, saya penerbit ini bisa untuk kalangan anak-anak, kemudian dewasa, sama lansia. Yang mana mereka membuat sesuai buku dengan judulnya masing-masing. Misalkan yang anak-anak, dia membuat cerpen. Kemudian remaja, dia membuat suatu novel. Dewasa, dia membuat suatu buku yang terkait dengan knowledge yang dia geluti. Dan lansia mungkin sekedar membuat buku dalam sisi kesehatan. Nah, ini kan jadi mudah dipasarkan dan dia cocok dengan karakter kita. Nah, jadi dia bisa umum ya. Sifatnya ini umum ya, umum. Oke. Kita lihat di sini, pilih ide yang resikonya kecil. Ini kita berasal dari sini dulu ya. Jadi jangan langsung ke resiko besar. Tetapi kita dari resiko yang terkecil dulu. Dan satu lagi, pilih ide yang dapat bertahan. Ide yang dapat bertahan berarti ini berkaitan dengan ide yang umum ya. Yang umum dan kebutuhannya diminati setiap hari. Misalkan, selain penerbit berarti ide bisnis dalam bidang makanan sehat. Ya, kayak gitu. Nah, kita mendapatkan ide ini ya, bisa dalam suatu konsul ya. Kemudian kita mengikuti seminar ilmiah. Ya, seminar ilmiah, dan kita juga bisa mendengarkan kisah bisnis orang lain yang tidak sukses atau yang sukses. Dari situ kita bisa ambil value, makna, dan juga apa yang harus kita tambahkan atau kita modifikasi dari bisnis yang telah ada itu. Ya, itu adalah cara untuk mendapatkan ide. Nah, asal-usul sebuah BMC itu dari ide dulu. Kemudian dari ide bisnis ini, ya kita lihat SWOT-nya, SWOT analysis ya, S-nya strength ya, kemudian kita lihat dulu di sini, strength, kemudian weakness, opportunities, sama threats. Nah, yang negatif ini ya. Kemudian yang positif ini ya. Oke. Ini positif, ini negatif ya. Oke. Kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Tuh, saya kebalik. Ini positif ya. Negatifnya ini ya. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini ini pengujian. Jadi dari ide ya. Tadi kan kita sudah dapat ide ya. Ide ini kita analisis dulu pakai SWOT ya. Kemudian dari SWOT ini nanti masuk ke BMC. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini beberapa ketentuan ya, ketentuan umum saja, bahwa kita lihat di sini, identifikasi kekuatan strength. Pertama, kita tinjau keunggulan internal dari organisasi, produk, atau proyek yang dijalani atau digeluti. Kemudian kedua, pertimbangkan sumber daya, keahlian khusus, reputasi, dan aset yang dimiliki. Itu strength ya. Jadi, selanjutnya adalah weakness ya. Jadi evaluasi area di mana organisasi, produk, atau proyek
kurang efektif atau memiliki keterbatasan, kemudian tinjau keterbatasan sumber daya, kekurangan, keahlian, atau kelemahan lainnya. Lalu ini ada peluang ya, peluang bagaimana tren industri. Nah, ini tren itu diperoleh dari riset ya. Kita tidak bisa melupakan riset ya. Riset yang mana ini adalah hasil dari karya ilmiah ya, yang diteliti. Atau riset pasar. Riset pasar terkait produk yang muncul dan baru muncul. Sekarang kan banyak produk yang baru muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, seperti misalkan belanja online dan sebagainya ya. Itu tren industri saat ini. Kemudian perubahan pasar. Misalkan dari pasar kita lihat bahwa di pasar ini sudah jarang orang yang membeli secara langsung, melainkan orang lebih mudah untuk membeli secara online. Kan itu namanya perubahan pasar ya. Kemudian keadaan eksternal. Berarti eksternal ini dia di luar lingkup ide bisnis kita ya, di luar lingkup kita ya, lingkup bisnis ide kita ya. Lalu pertimbangkan bagaimana organisasi atau bisnis bisa dimanfaatkan dalam situasi positif ini. Oke. Dan terakhir adalah ancaman. Kita tinjau perubahan besar, kemudian persaingan industri, atau faktor eksternal lainnya yang mengganggu kelangsungan organisasi. Biasanya ini berkaitan dengan kompetitor ya. Kompetitor ya. Jadi ini berkaitan dengan kompetitor, yang mana kompetitor itu atau kita memiliki ide bisnis yang serupa dengan kompetitor. Makanya tadi di sebelum slide saya bilang kita harus memiliki value yang berbeda ya, atau value yang dimodifikasi untuk menaikkan nilai bisnis kita. Lalu kedua, ini pertimbangkan dampak dan risiko-risiko tersebut terhadap organisasi. Oke, lanjut. Ini adalah pengujian dari ide bisnis ya. Nah, ini pertanyaan mendasar ya dalam suatu analisis SWOT. Ini bisa saja kita kembangkan atau kita cocokkan apakah pertanyaan ini itu melingkupi semua jawaban yang kita inginkan atau tidak. Kita lihat dulu di sini. Ya, kita lihat di sini positif, negatif, internal, eksternal ya. Negatif berarti kita bahas dari strength sama weakness dulu ya. Internal berarti dalam suatu ide yang kita brainstormingkan antar sesama ya. Kemudian eksternal di luar lingkup ide kita yang memiliki yang serupa dengan ide bisnis yang lain. Kita lihat dalam pertanyaan strength, apa yang disukai pelanggan Anda tentang perusahaan atau produk Anda. Kemudian apa yang perusahaan Anda lakukan lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Berarti ini kita membandingkan dengan kompetitor ya. Jelas ini harus kita riset ya terkait apa misalkan price ya, kemudian resource, kemudian produk ya, ataupun prototype ya. Prototype yang dipakai dalam suatu bisnis mereka. Kemudian, apa atribut merek Anda yang paling positif? Jadi, keunggulannya ini yang kita tonjolkan lebih dulu. Misalkan, saya punya bisnis, contoh ya, penerbit. Contoh, saya mendevelop bisnis penerbit. Di sini penerbit ada 3 kategori buku, kemudian jurnal, dan satu lagi proceeding ya, proceeding. Kalau jurnal ini biasa dipakai untuk karya akhir mahasiswa. Kemudian proceeding ini biasa dipakai ketika mahasiswa akan presentasi dan hasil tersebut dibukukan. Kalau buku ini mencakup general, ya banyak kalangan yang bisa masuk ke sini. Kalau jurnal ini hanya untuk mahasiswa dan proceeding ini lingkupnya mahasiswa dan dosen ya. Nah, atribut merek Anda yang paling positif, berarti kita tonjolkan yang mana yang paling general. Oh, buku ini bisa diminati. Pertama dalam sisi anak-anak ya, kemudian remaja, dewasa, sama lansia ya. Jadi ini semua kalangan bisa. Jadi ini bisa menjadi suatu core bisnis kita. Itu keunggulan atau kekuatan dari bisnis yang kita miliki. Tentu dari sini kita memiliki persamaan atau kita tidak bisa lepas bahwa ada kompetitor kita. Nah, di sini baru kita bikin turunannya nanti. Turunannya apa saja sih? Misalkan di buku anak-anak, oh
di kita ada cerpen, sedangkan di orang lain itu puisi. Nah, jadi kan ada perbedaan antara sub-sub yang ada di usaha kita sama usaha orang lain. Kemudian kita lihat selanjutnya, apakah proposisi penjualan unik Anda. Nah, karena kita berfokus pada buku, maka di sini kita tonjolkan, oh, di sini kita bisa meraup atau meraih apa penerbitan ISBN buku secara cepat, ya, dan tidak memakan waktu berlama-lama. Kemudian sumber daya apa yang Anda miliki yang tidak dimiliki pesaing Anda? Misalkan dalam sisi resources atau peralatan, aset dan sebagainya, kemudian dalam sisi tenaga dan sebagainya, yaitu berkaitan dengan sumber daya untuk sisi strength ini ya. Lalu kita lihat di sini weakness. Apakah yang tidak disukai pelanggan Anda tentang perusahaan atau produk Anda? Ini muncul ketika kita menampilkan produk-produk kita ini. Misalkan, oh dari 3 produk ini, yang jurnal ini memang terlalu lama untuk dikelola. Nah, itu nanti muncul suatu makna atau kita bisa memprediksi bahwa jurnal ini memang memakan waktu lama untuk mengelolanya. Kemudian masalah atau keluhan apa yang sering disebutkan dalam ulasan negatif Anda. Nah, ini tentu kita bikin suatu prediksi ya, semuanya prediksi. Dari prediksi ini kita ujikan tentu ke user, dari user feedback-nya balik lagi ke evaluasi dalam suatu masalah yang kita uraikan gitu ya. Kemudian mengapa pelanggan ya, apa yang bisa dilakukan perusahaan Anda dengan lebih baik. Kemudian apa atribut merek Anda yang paling negatif ya. Ini tentu kita harus detailkan ya. Yang paling negatif apa ya. Kemudian sumber daya apa yang tidak dimiliki pesaing namun tidak Anda miliki. Yang dimiliki pesaing namun tidak Anda miliki ini kita harus menyadari apa saja kekurangan kita dalam membangun bisnis ini. Ya. Oke, ini selanjutnya weakness ya. Oh, ini sudah dijelaskan. Opportunities berarti ini terkait peluang ya. Peluang, ya ini terkait peluang ya. Peluang. Misalkan tadi saya contohkan penerbit. Ada buku, ada jurnal, satu lagi proceeding ya. Dari ketiga ini peluang mana yang paling banyak dan bisa untuk dilihat benefitnya ya atau revenue yang dihasilkannya. Tentu kita melihat bahwa buku ini kan banyak kalangan yang diminati ya. Tentu ini pasti revenue-nya akan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi peluangnya yang kita kejar dulu adalah buku, contoh. Kemudian kedua adalah jurnal dan ketiga adalah proceeding ya. Jadi itu sebuah prioritas yang harus kita tuliskan ya. Baik, terakhir adalah terkait ancaman ya. Ancaman ini memulai dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dari sini, strength, weakness, sama opportunities. Kemudian kita lihat di sini bahwa poin pentingnya ancaman yang lebih luas seperti perubahan lingkungan, peraturan dan volatilitas pasar, atau bahkan ancaman internal seperti tingginya pergantian staf ya, yang dapat mengancam atau menggagalkan pertumbuhan saat ini. Jadi kan kita dalam suatu bisnis ya, pastikan di sini ada namanya tim ya, teamwork ya. Jadi tim kerja kita. Misalkan kita ada 5 orang teamwork. Jika salah satu dia keluar, maka kan bisa saja satu ini dia membuat bisnis lagi yang serupa dengan kita, ya. Atau dia mengembangkan kelemahan yang kita miliki karena dia sudah tahu terkait bisnis yang akan kita jalani ke depan. Gitu. Jadi ini merupakan suatu ancaman ya terhadap pertumbuhan bisnis kita. Nah, kita gimana cara membloknya atau kita menghindari untuk terus maju? Kita bikin namanya apa? Inovasi ya. Inovasi yang berkelanjutan. Jadi kita tidak stuck di situ-situ saja bisnisnya, melainkan kita harus kembangkan tahap demi tahap ya untuk mencegah hal itu ya. Jadi ini ancaman internal ya, internal. Kalau eksternal berarti misalkan tadi saya contohkan penerbit ya, penerbit sama penerbit A yang sudah gede ya.
penerbit A ini berarti dia pasti tingkat minatnya itu lebih, saya ini punya customer ya, minatnya ini pasti dia lebih ke sini. Ya, tentu ini akan masuk terus orderan. Sedangkan yang kita ini, kita mencari. Ya, oleh sebab itu kan tadi solusinya kita bikin value yang perusahaan ini tidak punya. Ya, gitu. Jadi itu untuk solusinya. Baik, ini business plan ya. Jadi definisi dari business plan adalah panduan atau dokumen tertulis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara keseluruhan. Jadi ini dokumen tertulis menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal ya dalam suatu operasional perusahaan untuk memulai suatu usaha kita. Ini fungsi saja ya, fungsi saja. Jadi poin pentingnya adalah untuk monitoring ya. Jadi misalkan ya, saya kasih gambaran bahwa bisnis plan saya sebut BP ya. Ya, misalkan Anda membuat bisnis dari 2024 ya. Nah, ini BP, Business Plan 1, kemudian Business Plan 2. Ya, ini di tahun 2025. Selanjutnya, Business Plan 3, ini di tahun 2026 ya. Dari sini, ya, tentu ini ada namanya evaluasi. Evaluasi, kemudian prediksi ya. Prediksi apa yang akan terjadi, ya. Dan ini juga sama, ya. Nah, ini tentu business plan ini akan berubah-ubah, ya. Atau bisa saja tetap dan tidak berubah. Gitu. Lalu ini adalah isi dokumen bisnis ya, di mana ada latar belakang, kemudian analisis pasar, produksi, sumber daya manusia, dan rencana pengembangan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke model bisnis ya. Jadi dari ide, tadi saya balik lagi ya ke sini. Ya, kita punya apa tadi? Ide ya. Ya, ide ya. Ini kita brainstorming ya antar satu orang, antar berdua atau lebih ya. Lebih orang, di mana ide yang tadi brainstormingkan ini kita tadi sudah mengenal analisis SWOT ya, dengan beragam pertanyaan ataupun kondisi prediksi yang mungkin terjadi ke depan. Setelah itu kita masuk ke BMC ya. Nah, dari BMC ini ya ada 9 pilar ya tadi kan, 9 pilar. Ini nanti kita ujikan ya, ujikan dengan mengacu ke hipotesa yang terjadi. Ya, itu. Jadi ini beberapa hal cara berpikir kita. Dari ide kita kelola, kemudian kita analisis SWOT, setelah itu kita berikan kesimpulan awal, dan gambaran kasar, setelah itu masuk ke BMC. Ya, ini adalah 9 building blocks ya, atau pilar yang ada di BMC. Baik, ini gambaran umumnya ya. Jadi, model bisnis kanvas itu kan suatu manajemen ya untuk mendesain, menciptakan poros sebuah bisnis dalam versi lengkap ya, atau detail, yang mana kita kalau akan menjalankan bisnis melihat ke BMC yang telah kita buat atau kita develop. Ya, ini komponen yang ada di BMC, ada 9 pilar. Ya, ini kita mulai dari customer segmen ya. Apakah segmentasi pasar kita termasuk mass atau niche market atau mass market? Ya, kemudian atau segmented atau diversified ya. Jadi beberapa hal ini harus kita golongkan ya. Mau kemana arah bisnis kita ini untuk sisi customer segment. Nah, kita lihat ini saya adopsi gambarnya ya. Kita lihat di sini customer segment. Ya, apakah pelanggan dan pengguna mana yang akan Anda layani? Kemudian pekerjaan apa yang benar-benar ingin mereka selesaikan. Jadi kita di sini membuat suatu prediksi ya. Pelanggan dan pengguna mana. Berarti ini segmentasinya berkaitan dengan B2B kah? Business to business, kemudian business to consumer, atau business to
government. Ya, tiga hal ini. Business to business, berarti ini antar perusahaan, PT, atau lembaga, ya, atau community, bisa, ya. Kemudian B2C berarti ke customer, berarti ini langsung spesifik ke customer yang memiliki kebutuhan yang akan dia capai gitu. Business to government, berarti ini berkaitan dengan pemerintah, ya, dengan pemerintah, dengan program pemerintah, ya. Oke, kita lihat di sini pekerjaan apa yang benar-benar ingin diselesaikan. Jadi ini kita bikin suatu hipotesa ya di sini, ya. Hipotesa awal sama alternatifnya kayak gimana? Ya kita bikin di sini tinjau berdasarkan riset ataupun berdasarkan kompetitor sesuai dengan ide yang kita jalani. Ya, jadi kita lihat segmentasinya apa nih? Misalkan saya punya bisnis yang sama dengan kompetitor A, ya, tentu kan segmentasinya akan berbeda. Ya, kompetitor A itu B2G, sedangkan kita ke B2B. Walaupun nanti di dalamnya ada beberapa part khusus yang serupa, ya, tapi kan beda untuk customer segmentasinya. Kemudian kita lihat di sini, yang kedua adalah value proposition, di mana kaitannya ini bagaimana pelanggan bisa beralih dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Ini suatu produk newness atau novelty-nya ya, produk kebaruannya, kemudian performance-nya, customisasinya, getting the job done, bagaimana produk atau jasa membantu menyelesaikan pekerjaan, desain, brand, cost reduction, risk, kemudian sampai usability-nya. Ya, jadi kita lihat di sini kemudahan orang untuk mengakses bisnis kita itu seperti apa. Ya, value yang diperoleh, misalkan ada bisnis satu yang sama dengan bisnis kedua. Itu apakah dalam sisi prototipe-nya yang berbeda, ataukah kemudahan orang, usability-nya, UX research-nya, orang menggunakan prototipe A ini lebih mudah dibandingkan B atau tidak. Ya, itu value proposition. Kita lihat di sini ya, apa yang akan Anda tawarkan kepada mereka? Apakah itu dapat menyelesaikan mereka, dan apa setelah mereka selesai, mereka peduli atau tidak? Ya, gitu. Jadi ini suatu value proposition. Jadi terkait jasa ataupun produk yang Anda deliver. Ya. Kita lihat di sini berarti ini kan produk ya. Produk ya. Jadi ini akan berkaitan ya satu sama lain ya. Berkaitan produk itu apa namanya? Apa yang akan Anda tawarkan? Berarti produknya ini apakah bersifat baru atau tidak, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Ya. Kemudian kita lihat channels ya. Bagaimana perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya untuk menyampaikan proposisi nilai kita. Pertama, dia meningkatkan kesadaran, kemudian membantu pelanggan, memungkinkan pelanggan membeli produk, hingga memberikan layanan pendukung pasca pembelian. Jadi kita lihat di sini setelah kita memberikan atau mendeliver produk kita sampai tuh ke customer. Setelah sampai, feedbacknya gimana? Setelah pasca pembelian, apakah customer ini menyesal atau tidak? Ya, jadi ini penting kita lakukan. Oke, ini contoh bagaimana setiap segmen pelanggan ingin dijangkau melalui titik interaksi yang mana. Ya, jadi produk kita misalkan layanan seperti kelas UX sebelumnya, yang saya tangkap bahwa ada yang membuat layanan apa namanya itu konser ya, IO konser. Nah, IO konser bagaimana kita bisa mencakup segmentasi hingga ke perangkat desa. Contohnya itu. Apakah dengan prototipe aplikasikah atau dengan suatu apakah dalam suatu bentuk pengumuman tertulis. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita di situ interaksinya seperti apa dan sebagainya. Oke. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jika ada yang ditanyakan, kita jeda sebentar, 3 menit ya.
Ya baik, kita mulai lagi ya. Nah, tadi kita sudah sampai channel ya. Channel, bagaimana setiap segmen ini bisa kita jangkau. Oke, kita lanjut ke customer relationship ya. Di sini kita lihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang mana ini mencakup suatu hubungan apa yang Anda akan bangun dengan setiap segmentasi itu. Apakah pribadi, otomatis, atau serakah, atau kuat. Ya, jadi gini, ya, ini customer segment kita, ya, kemudian ini produk ya. Produk ini customer segment, ya, ini kita menghubungkan pakai ini tentu ada jalannya interaksi. Setelah ini berhasil, tentu ada feedback yang diberikan. Apakah ini akan membangun hubungan yang bersifat otomatis? Maksudnya berarti dia dalam suatu produk yang kita deliver, kita bisa mencakup ke semuanya, tidak dalam satu segmentasi saja. Berarti tadi misalkan ada B2B, ada B2C, ya, ada B2G. Nah, apakah salah satu saja atau melainkan ke semuanya, gitu ya. Nah, ini revenue stream. Ya, revenue stream apa yang benar-benar bersedia dibayar oleh pelanggan, lalu bagaimana caranya, apakah Anda menghasilkan pendapatan pendapatan transaksi atau berulang atau tidak. Ya, jadi dalam suatu bisnis tentu kita harus melihat apakah ini suatu yang menguntungkan atau belum menguntungkan. Ya, nanti kita lihat apa namanya perkembangan terhadap suatu apa yang kita deliver kepada konsumen. Lalu ini adalah key resources ya. Resources berarti sumber daya apa yang mendukung model bisnis Anda. Kemudian aset apa yang paling penting dalam bisnis Anda. Misalkan dalam suatu apa namanya bisnis penerbit, berarti sumber daya yang harus mendukung itu adalah uh, resources apa untuk mendesain sama melakukan validasi ataupun mereview suatu tulisan. Penerbit kan begitu ya. Kemudian itu dijadikan sebagai aset yang penting untuk menjalani bisnis ini. Ya, kemudian ini adalah key activities di mana ada production, perancangan, pembuatan, pengiriman produk, kemudian pemecahan masalah, dan platform. Ya, ini aktivitas apa yang perlu Anda lakukan dengan baik, kemudian bagaimana model bisnis Anda, apa yang paling penting. Ya, jadi activities ini memang kita harus uh, pilih prioritas mana yang terpenting dulu. Oke, ini adalah key partners, di mana mitra mana yang memanfaatkan model bisnis kita ini. Ya, ini berkaitan. Jadi di sini hati-hati. Ya, ini kan CS ya. Kemudian ini partner KP ya. Ya, kedua ini dia berhubungan sama tadi tiga hal tadi, B2C, B2B, atau B2G. Ya, jadi ini berhubungan kalau misalkan di awal di sininya kita menaruh B2B, maka segmentasinya juga harus bersifat masuk ke dalam lingkup B2B itu. Ya, kayak gitu ya. Begitupun sama dengan B2C dan B2G. Ya. Oke, ini adalah cost structure. Cost structure, apakah struktur biaya yang dihasilkan itu? Ya, kemudian elemen kunci manakah yang mendorong biaya Anda? Ya, jadi dalam suatu elemen kunci, ya, tentu di sini kita lihat, ya, ini activities yang mana? Ini tadi ya, key activities ya. Berarti ini akan berpengaruh ke sini. Ya, kemudian apa namanya? Ini channel ya. Channel juga dia akan berpengaruh ke sini. Dan satu lagi terkait interaksi. Ya, oke, gitu ya. Jadi
ada kaitannya satu sama lain. Nah, jika kita rangkum, maka ini kita sebut sebagai bisnis model kanvas. Ya. Jadi strateginya memang kita harus mulai dari sini dulu ya. Customer segments ya. Customer segments, kemudian value, kemudian relationship-nya gimana, channel-nya gimana, activities ya, resources, network, structure sama revenue stream. Ya. Boleh dari sini ataupun sebagian rujukan lain menyebutkan memulai dari partner network dulu. Ya, itu bisa sesuai dengan kondisi bisnis yang akan kita jalani. Ya. Jadi kita bisa menaruh suatu prediksi di sini ya terhadap bisnis model yang akan kita create ya. Ini apa contoh beberapa pertanyaan yang harus ada dalam bisnis model kanvas ya. Dimana semua ini yang penting itu ya, yang penting itu adalah dalam sisi value proposition ya. Ini yang paling penting ya. Ini kita harus menampilkan ini dulu ya. Ya, kemudian activities ya. Kedua hal ini penting untuk kita lihat apakah ada gap atau tidak. Gitu ya. Ini contoh aja yang saya ambil dari rujukan ya. Ya, ini contoh Kelly Remonan, Stan, Repressing Lemon. Jadi, kita lihat di sini partnernya seperti apa, customer segmentnya, kemudian value proposition, ya, cost structure-nya, ya, revenue stream. Terkadang ada orang yang menempatkan cost structure itu yang paling mendasar dulu, sampai ke high level, ataupun sebaliknya. Begitupun revenue stream dari mana dia menghasilkan paling terbesar hingga ke terkecil. Ya. Ini contoh Skype ya, Skype suatu provider ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi bisnis model kanvas itu dia menaruh highlight-nya aja, tidak bertele-tele dan tidak banyak tulisannya, sehingga orang yang membacanya itu akan lebih mudah dipahami. Tetapi untuk mencapai itu semua, tentu pasti ada dapurnya dulu ya. Dia merangkai atau menggambarkan secara kasar poin-poin yang banyak ya, banyak tulisan dan sebagainya, kemudian dia rangkum dan hingga menjadi seperti ini yang bisa dinikmati atau bisa ketika orang melihat itu sudah mengerti alur bisnisnya seperti ini. Oke, ini contoh ketiga sama keempat ya. Ini foto sharing online sama ini untuk laki-laki biasanya ya, Gillette ya untuk smooth ya, smooth save. Jadi kita lihat di sini bahwa foto sharing ya, foto sharing key partnernya dia hanya menaruh satu ya. Berarti ini bisnis ya. Kemudian customer segmentnya kita lihat casual user, high value user, cost structure-nya apa saja, ya revenue-nya ini dari mana aja, ya. Dan value-nya ini apa saja yang dia tawarkan. Oke. Channel-nya ini penghubung agar dia bisa menjalankan dari sisi produk ke customer-nya. Kemudian relationship-nya apakah mass atau niche ya, gitu ya. Ini contoh aja, kemudian contoh berikutnya seperti ini. Ya. Dan kita lihat dari contoh bisnis model kanvas yang nantinya Anda telah buat, itu kita analisis risiko. Ya, jadi tadi kita udah belajar. Ya, kita udah belajar apa aja tadi? Dari ide ya. Ini saya ulang lagi. Kemudian masuk ke SWOT analisis ya. Ke ide ini hasil dari brainstorming ya. Kemudian ini SWOT. Lalu ini masuk ke dalam BMC dan BMC ini dianalisis ya. Yang akan saya sampaikan di sini analisis risiko dulu ya. Nanti kedua itu ada namanya test card ya. Ini mungkin nanti di pembelajaran tamu selanjutnya ya. Jadi ini resiko ya, apakah layak kita tempatkan dulu 3 hal ini ke dalam bisnis model canvas kita ini. Di sini tadi apa? Segmentasi, kemudian ini key partner ya. Ini value proposition ya.
Kemudian ini apa? Activities ya. Lalu di sini ini channel, di sini channel ya. Channel, kemudian ini channel sini. Ini relationship ya. Relationship. Ini revenue stream, kemudian ini cost structure. Yang ini tadi apa ya? Customer ya, customer. Ya. Jadi di sini kita lihat, nah yang irisan-irisan ini, ya. Nah ini gapnya, ya. Itu ya, itu gapnya ya. Nanti gapnya ini, misalkan ini apakah dalam sisi value, berarti kan kita lihat di sini value itu gapnya masuk ke dalam payable, kemudian desirable juga masuk ya, sama feasible. Jadi value proposition, saya singkat VP ya, itu powerful ya. Jadi ini kuncinya di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini kuncinya di sini ya. Kita lihat di sini bahwa kelayakan. Di sini ini menjelaskan suatu kelayakan, kemungkinan, kemudian ini keinginan ya. Dan ini berkelanjutan atau sustainable. Jika revenue stream, hasil yang dari bisnis kita yang didapat ini misalkan rugi, berarti bisnis model Kanvas ini harus kita rombak. Ya, kita rombak misalkan dalam sisi key partner ini, yang tadinya B2B, maka kita ubah jadi B2G, beralih gitu. Begitupun sama ini selaras dua hal ini ya. Ini selaras berarti ini harus diubah juga. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini dalam sisi keberlanjutannya apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Dan poin pentingnya adalah di value proposition yang berkaitan. Oke. Nah, ini nanti lanjutannya kita akan melakukan hipotesis, tapi tidak pada pembelajaran tamu hari ini. Mungkin di selanjutnya kita dalamkan terkait hipotesis dari bisnis model Kanvas ini ya. Nanti kita bikin di sini hipotesis ya. Hipotesis ya. Oke. Baik, ini adalah contoh ya. Contoh ide. Misalkan Anda di kamar, Anda taruh ide ditempelin di dinding-dinding. Ya, dari ide ini kita klasifikasikan atau kita clustering ya. Clustering yang mana ide ini yang menjadi satu grup ya. Grup A, B, C sampai F. Dari sini kita lihat gimana value to usernya, high ke low-nya, visibilitasnya kayak gimana. Kita lihat di sini bahwa kalau misalkan ini berada di kedua hal, ya berarti ini dia bisa kita sebut sebagai low visibilitas sama high visibilitas. Jadi kita kelompokkan ide-ide kita ini ya untuk tujuannya ke arah user kita. Gitu. Jadi ide itu memang konkret ya, konkret dan dan dia kita pikirkan itu misalkan kita memikirkan satu ide. Saya contohkan ide dalam bisnis makanan. Bisnis makanan tentu banyak turunannya ya. Ada makanan sehat, kemudian ada makanan khusus lansia, makanan khusus anak-anak dan sebagainya. Nah, itu kita lihat high sama low-nya kayak gimana. Ya. Nanti Anda bisa pakai tulis kasarnya kayak gimana. Kemudian Anda convert ke dalam bisnis model Kanvas. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam presentasi ini. Kemudian uh, kita baca di sini bahwa you need to validate your model business assumpsi with the customer. Jadi asumsikan dengan customer until you get it right, sampai Anda mencapai benar ya. Jadi validasi itu memang ke user ya, user. Dan user itu balik lagi evaluate ke tim kita, brainstorming lagi apa yang harus kita perbaiki, inovasi dan sebagainya. Lalu kita deliver lagi ke user. Baik, materi selesai ya. Sekarang kita masuk diskusi. Silakan Mas dan Mbak jika ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan boleh. Ya, saya membuka 15 menit untuk diskusi. Silakan.
Baik, jika tidak ada, berarti kita coba saya cek dulu, ya. Oke. Ya, silakan boleh lewat chat atau jika tidak ada kita akhiri ya, pembelajaran tamu hari ini. Oke, sebagai bahan pembelajaran sama output yang akan dicapai, Anda boleh membuat satu bisnis model kanvas ya. Ya, satu model bisnis kanvas yang mana nanti Anda coba create dulu. Nanti Anda boleh diskusikan ke saya ya. Lewat personal ataupun grup silahkan. Nanti Anda lihat bikin SWOT analisisnya sampai ke analisis risiko tadi. Ya, risiko seperti apa? Misalkan dalam suatu value proposition itu apa gapnya dari kedua hal atau ketiga hal tadi. Ya, jadi nanti Anda coba bikin, silahkan nanti boleh didiskusikan di luar pembelajaran ini. Saya open atau lewat email boleh silahkan. Nanti ini email saya ya. Atau WhatsApp silahkan. Ya, silahkan. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang didiskusikan, kita akhiri pembelajaran tamu hari ini ya. Oke. Oke, ini ada yang typing, saya tunggu dulu sampai pukul 13.52 ya. Oke, baik, ini ada yang bertanya dari Tiara ya. Dalam memulai bisnis seringkali kesulitan yang dihadapi adalah konsisten. Kira-kira apa tips yang bisa menjadi solusi untuk menghadapi rasa jenuh untuk konsisten mengembangkan produk? Ya, ini bagus ya teman-teman pertanyaannya. Jadi saya gambarkan coba ya di sini.
Ya, tadi ada pertanyaan dari temannya ya terkait supaya kita bisa konsisten dan tidak jenuh kan ya. Nah itu tentu kita harus pertama lihat kita namanya berbisnis ya, bisnis. Ya, kita memunculkan ide kan, ide ini kita brand brainstorming ya. Ya, ya gampangnya diskusi lah, diskusi antar teman ya, antar teman bisnis. Ya, jika teman-teman belum punya teman bisnis, ya, ini teman-teman cari ya, cari, cari ya, gitu. Kalau misalkan Anda membangun bisnis itu satu atau dua orang, itu tidak apa-apa. Tetapi agar kita tidak jenuh, tentu harus ada mentor ya, mentor bisnis. Nah, seperti apa qualified-nya mentor bisnis? Berarti dia harus yang sudah memiliki bisnis ya, sudah memiliki bisnis ya. Bisnis mau dia gagal, mau dia sukses, yang penting dia punya bisnis. Di situ kita komunikasi ya. Jadi di sini panjang runtutannya ya. Yang mana kita harus komunikasi. Ya. Juga solusi ya menghadapi rasa jenuh. Ya, berarti mungkin kita lihat dulu ide kita ini apakah revenue stream. Saya singkat RS ya. Revenue stream ini apakah menguntungkan? Saya kasih tanda panah atas atau tidak menguntungkan. Tentu kalau tidak menguntungkan kan mungkin kita akan menimbulkan rasa jenuh ya. Ah, bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Atau eh ini harus digimanain lagi sih? Kita udah putar balik otak tapi nggak untung-untung. Nah, berarti ada yang harus kita kembangkan dari ide kita ini, inovasi ya. Inovasi produk ya. Misalkan eh ada seseorang yang membuat produk apa namanya? Buket bunga ya. Buket flower ya. Bucket flower kan banyak ya. Dan juga kita juga membuat bucket flower tuh tentu mungkin mirip dengan orang lain. Nah, kita bisa cara mengatasi jenuhnya ini kita belajar dulu, belajar dengan kompetitor, belajar dengan kompetitor ya, kompetitor. Kita belajar dulu cara membuatnya kayak gimana. Apa terus setelah kita belajar, kita otak-atik sendiri ya produk itu sehingga tambah lebih lebih indah dibandingkan kompetitor itu. Nah, itu cara mengatasi jenuh ya dalam suatu produk bucket flower contoh aja. Ya, jadi kalau kita ingin konsisten, satu lagi bahwa eh, kita niatkan bisnis kita ini hanya untuk sementara, musiman, atau berkelanjutan. Nah, kalau ingin berkelanjutan, ya kita harus belajar di sini, belajar terhadap produk kita, ya ataupun terhadap cara-cara kita handling bisnis itu kayak gimana. Bisa Anda mendengarkan suatu webinar kayak sekarang, ataupun Anda mendengarkan kisah-kisah sukses bisnis, ataupun mendengarkan keilmuan-keilmuan terkait produk Anda, gitu ya. Itu salah satu contoh aja. Ya, ya. Jadi memang menjalani bisnis tuh ada naik ada turun ya. Jadi kita harus berinovasi terus dalam membangun bisnis. Gitu ya untuk Tiara. Baik, ada tanggapan dari teman-teman? Silakan. Baik, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran temu hari ini. Nanti Anda boleh coba ya mandiri bikin bisnis model kanvas sesuai ide Anda. Ya, yang nanti
masuk kelas UX saya di setiap Jumat ataupun tidak, ya Anda boleh konsulkan di luar ini. Ya, saya open untuk konsultasi terkait bisnis model kanvas yang akan Anda jalani. Ya, apapun dan langkah yang belum Anda mengerti silahkan boleh didiskusikan di luar pembelajaran ini. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Nanti mungkin di bulan Mei ya. Mei ini akan berbeda topik dari saya. Mungkin terkait bisnis lagi atau terkait bidang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.